Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wansur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Jemaah rahimakumullah, shaimin shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di hari yang keberapa ini? Hari yang keempat, kelima ya. Hari yang keempat. Hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Berarti sudah 4 hari kita menjalankan, masuk ke hari yang keempat di bulan Ramadan. 3 hari sudah kita jalani, dan kini kita memasuki hari yang keempat. Jadi di hari yang penuh berkah, hari Jumat pertama dari bulan Ramadan, insyaallah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita kenikmatan yang besar yang patut kita syukuri, di mana kita diberikan kesempatan, kesehatan, ya, keimanan, sehingga kita menjalankan napi seteparan aran puase. Nah, puase no bagi dengan si beriman. Allah menyerukan terhadap orang yang beriman tatkala seseorang yang tidak beriman yang diberikan amanah atau perintah mungkin sangatlah sulit, berat ya. Kalau orang kafir misalnya, atau umumnya adalah manusia, sangatlah berat. Maka dikhususkanlah kepada orang yang beriman. Nah, itu. Maka Allah menyeru dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Nah, itu. Mengapa tidak bilang ya ayuhan nas atau ya bani Adam? Ya, karena khusus, ini bersifat khusus ya, yaitu orang yang beriman. Mungkin kalau orang yang luar dari orang yang beriman tidak akan mampu, maka Allah sudah mahawikan, maha tahu. Orang yang beriman saja kadang-kadang bisa juga tidak mampu atau tidak sanggup menjalankan ibadah puasa, apalagi yang tidak beriman. Maka itulah sebabnya Allah bermanik dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Hai orang yang beriman, diwajibkan atasmu berpuasa sebagaimana, ya kan? Ya, kama kutiba alal ladzina min qablikum. Nah, itu sebagaimana dengan umat Nabi Muhammad, yang umat-umat terdahulu lah maksudnya. Umat-umat Nabi yang terdahulu, min qablikum, sebelummu. Nah, kenapa kita disuruh bagi orang yang beriman la'allakum tattaqun, adik tisi lebih meningkatkan ketakwaan kita. Adik semakin sempurna ketakwaan kita. La'allakum tattaqun. Karena yang namanya takwa ya, kalau kita rincikan ya, takwa, mana orang yang disebut dengan bertakwa. Takwa misalnya tak itu menunjukkan taat, tawaddu, apa juga namanya, takut ya, itu takwa, tawaddu.
orang yang berserah diri kepada Allah, orang yang ikhlas menerima takdir ataupun ketentuan Allah, orang yang selalu merendah diri terhadap Allah, itu tawaddu, taat dan menjalani perintah Allah, itulah takwa. Qaf menunjukkan arti qanaah, selalu menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang selalu wara'. Wara' itu artinya sangat teliti. Itu wara', takwa, wara', sangat teliti, tidak berani melanggar perintah Allah, tidak berani sembarangan. Itu sangat isina menjaga dirinya, sangat menjaga diri, itu namanya wara'. Selalu jaga diri dari hal-hal perbuatan-perbuatan haram, perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Yakin, huruf ya terakhir, yakin, selalu merasa yakin akan kekuasaan Allah, akan kebesaran Allah, ya, akan perintah Allah. Semuanya Allah yang sudah mengatur. Kehidupan ini sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia hanya menjalani, ya, menjalani dan ada kuasa berembepun upaya manusia lagu lamun Allah ndak man berkehendak ndak ini terjadi. Tapi kita disuruh berikhtiar, kata Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Sesungguhnya Allah, kata Allah, itu tidak akan merubah nasibmu satu kaum, ya, hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sehingga sampai hatta yughayyiru, merubah dirimu sendiri. Kita disuruh berusaha, artinya kita disuruh untuk berjuang, kita disuruh untuk maksimal, profesional dalam menjalankan tugas. Ya kena lamun tabian amanah, tabian tugas kita jalani secara profesional, aparan profesional, sungguh-sungguh, tetu-tetu. Itu tetu-tetu tentang tegawe perintah Allah. Kalau kita mau masuk surga, jalani perintah Allah. Itu ya kena. Ya, kalau kita mau sukses, jalani perintah, jalani segala yang menjadi ketentuan. Jangan sampai kita tidak melaksanakan. Memang sudah digariskan oleh Allah. Sudah ditentukan nasib manusia. Begini. Tapi kalau kita, ya, tidak memperjuangkan nasib tersebut, maka kita akan berada dalam pintu kegagalan. Kita sudah mengunci pintu keberhasilan itu. Tapi begitu kita mencoba menjalankan, ya, maka Allah memberikan kita, membukakan pintu kesuksesan. Ya kenan, sampai hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Maka hendaklah kita menjalankan amanat di muka bumi ini, hidup dengan penuh, ya, kesungguhan, manjadda wajada. Di bulan Ramadan itu yang kita dituntut. Kita dituntut untuk istiqomah. Istiqomah, disiplin, sungguh-sungguh tanpa ada keraguan. Artinya harus yakin. Di bulan Ramadan ini Allah memudahkan segala-galanya, dimudahkan kita, ya. Allah memberikan kita
keutamaan-keutamaan, fadilah-fadilah ya bagi orang yang berpuasa. Dari segi fisik zahir misalnya, kita diberikan kesehatan. As-saumu tasihhu, sabda Nabi, puasa itu sehat. Nah, kenapa puasa sehat? Ya, karena tidak banyak masuk kakenan atau makanan, ya, tidak sembarangan tamu, maka kesehatan tubuh ini terjaga. Karena tubuh ini membutuhkan ruang untuk bernapas, artinya harus punya ruang, apa istilahnya, mendetok. Ya, tidak terlalu banyak kita masukkan makanan tiap hari, ya, tetapi harus mempunyai jarak ataupun bersih lah, ya, dari makanan yang sembarangan. Nah, kemudian waktu khusus seperti kita waktu berbuka ataupun makan sahur. Nah itu. Nah di samping itu keutamaan juga Ramadan ini luar biasa. Ya, taruhlah misalnya kita makan sahur. Nah makan sahur itu kan hukumnya sunnah. Sunat makan sahur. Cuma yang wajib adalah berniat. Nah kenapa disunahkan? Karena lebih-lebih di akhir. Nah kalau makan sahur disunahkan akhir-akhiran, ya karing-karing setengah jam. Nah karing 10 menit lalu aja nyerepak lalu aja. Ya karing setengah jam wah mulai makan sahur sampai selesai misal, ya ada jarak kita waktu kita beristirahat, ya empok sholat subuh. Nah ini disunahkan mengakhirkan makan sahur dan disunahkan mengawali atau aruan berbuka. Nah tidak telat berbuka aja, dan arak milih telat berbuka aja deh. Yang karing 2-3 menit doang wah lelah teberangan ngone nuni ente, ya karing 2 menit doang berbuka lah. Dan ini baik ngebang dan si arak lah ngajian putar jarum jam, ada yang si aru berbuka putar nah masih tewa jelo ngebang ngebang yo apa kembi apa ngebang merebot nih, ternyata bahan putar jarum jam saya agak muter aja, ya. Ada si aru ngebang robot nih pada aku nih, nah bajang-bajang putar. Nah dan ini ya karena waktu sudah ditetapkan. Nah begitu waktu kita sahur, anden tidak telat, karing 2 menit tuh nih lah kejelap pak merebot nih ngebang, atau nih karing 2 menit dia teman ngerokok, dia teman ngupi. Nah ini memang kita disunahkan mengakhirkan, tapi jangan terlalu akhir. Nah, di syarat kesempatan kalau kita mau makan sahur dengan hasil lain selain si makanan pokok. Nah itu disunahkan untuk apa? Sebagai persiapan fisik kita. Badan kita ini membutuhkan asupan, ya, asupan makanan, asupan gizi, butuh air. Bayangkan sekian jam kita tidak akan makan minum, maka agar tidak terjadi degrasi apa istilah, tubuh kita ini ada endaknya kering atau kehausan, maka butuhlah air atau makanan. Nah itulah sebabnya kita disuruh mengakhiri, jangan ndak jam 12 atau jam sekek ke malam, ya ada teman makan ada teman zuhur wah lemas deh. Nah jadi jamaah rahimakumullah wa hafizakumullah, maka senantiasalah kita di bulan Ramadan ini untuk terus semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, seperti yang tadi, bahwa kita dituntut untuk selalu taat, tawadhu,
sesuai dengan yang disebut dengan makna takwa itu. Nah, itulah yang kita kejar, adalah untuk menjadi orang yang bertakwa. Nah, tidak sekedar slogan doang ataupun kalimat ucapan, melainkan diekspresikan, melainkan diamalkan, ya. Kalimat takwa, ittaqullah, ya. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, itu kan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa makna takwa itu? Ya, bagaimana juga proses untuk menjadi orang yang bertakwa? Nah, inilah menjadi proses itu, yaitu puasa. Ya, puasa salah satu bagian daripada proses untuk menjadi orang yang bertakwa. Ya, di mana di tempat yang sunyi, di tempat yang jauh, walaupun kita berada di rantauan misalnya di negeri orang, nah, kita tetap menjalankan ibadah puasa, sekalipun tidak ada yang melihat kita. Nah, ini yang disebut dengan takwa, tidak harus dilihat saja, ya. Ndak jak teboye baik atau terdengar baik ampun tak geger. Nah, namanya takwa itu, ya, haisul la apa namanya, haitsuma kunta, itu kan. Haitsuma kunta itu artinya di mana saja kita berada, di posisi apapun, mau banyak, mau rame, mau sepi, mau dipuji, mau dicaci, mau di apapun, nah, tidak ada perbedaan. Nah, kita tidak merasa itu dipuji, tidak merasa tinggi, dicaci, tidak merasa rendah. Nah, itulah yang disebut dengan haitsuma, ya, ittaqillah haitsuma kunta, takutlah, taatlah, jalanilah, ya, perintah Allah itu di mana saja berada, kondisi apapun, dalam situasi apapun. Nah, itu namanya takwa itu. Nah, andaikan ada yang memuji, tidak merasa besar, tidak merasa tinggi, tidak merasa kegirangan, itu. Nah, kita beribadah, kita menjalankan perintah Allah, disanjung-sanjung, tidak kita merasa itu ini, ya. Nah, tetap istiqomah, tidak sih arak dengan sanjung atau arak dengan puji sebut doang atau geger, ya. Nah, tidak sampai seperti itu, ya. Begitu juga sebaliknya. Sekalipun kita dicaci, diwade, mari macam, ya, tidak kita akan mundur. Ya, ndak nak surut angan tuh. Kita terus bersemangat, terus kita geger, demen, senang. Nah, namun arak perasaan sembarakna berarti itulah ciri orang yang bertakwa. Itu. Nah, ya lemah tahu diri itu. Apa saya ini sudah termasuk dalam bagian golongan itu? Maka kita akan merasa mau banyak orang, mau sedikit orang, tetap kita bergairah dalam menjalankan perintah Allah. Karena apa? Min haitsulayah, apa namanya itu? Haitsuma kunta tadi, ya, yaitu karena di mana-mana kita selalu bersama Allah, bersama para malaikat. Di mana darak kancil atau mesa-mesa atau misal sembahyang berjamaah di narak kancil, tetap kita bergairah, bersemangat. Ndak ya narak ndek tayak atau ndek narak kancil terus ada darak angan, darak mesa-mesa turut. Jangan seperti itu, karena kita ini sedang menjalankan perintah Allah, bukan menjalankan perintah seseorang atau manusia, ya. Tapi kita menjalankan perintah Allah. Salat berjamaah perintah Allah, salat 5 waktu perintah Allah, salat di masjid mushola perintah Allah. Nah, itu kan perintah Allah yang kita kerjakan, bukan perintah manusia. Nah, ndak sampai ya tirak si kadus, ya tirak si kepala desa camat, ya ampun geger. Ya, berarti takut tajak manusia ranano. Nah,
Itu lilak tak manusia kan. Yang kadus ngempuh aja berengarong tuh. Namun imam, khatib, ya, Bilal merebot ngempuh aja, ya seret krisak sembut tuh. Ya, seret jauh. Nah, ini berarti bukan disebut dengan haqqa tuqati. Ya. Jadi ia terdalami sekedik, dalami firman Allah. Hai dengan si beriman, kan itu jadi dengan beriman. Wah sadu percaya yakin tojok firman Allah, sadu percaya yakin tojok sabda Rasulullah. Itu no jari hamba Allah, jari umat baginda Nabi besar Muhammad SAW. Wah berikrar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu kita harus jalani dengan penuh kesungguhan yang disebut dengan haqqa tuqatih tadi, ya, ittaqullah, ya, taat patuh kepada Allah, ittaqullah haqqa tuqatih, yaitu dengan ketakwaan yang sesungguh-sungguhnya. Nah, itu artinya haqqa tuqatih. Ya, jadi tidak usah kita tergiur ataupun pesona ataupun tertarik, ya, dengan hal-hal yang berbau dunia. Itu. Kita ini terlalu cepat terpedaya sebenarnya, tertipu. Ya, ibarat dunia ini kan fata morgana, ya, ibarat fata morgana. Sangat menjanjikan hidup di dunia, kita dijanjikan ini itu menyenangkan sekali. Janji-janji di dunia ini, padahal ya yang paling abadi, kenikmatan yang hakiki, kenikmatan yang sesungguh-sungguhnya itu nanti di akhirat. Kalau di dunia ini hanyalah fata morgana saja, mimpi atau hayalan. Nah, tatkala kita sudah meninggalkan alam fana ini, maka apa yang dijanjikan oleh dunia yang begitu gemerlap, kemewahan-kemewahan, rumah bertingkat, jabatan tinggi, harta berlimpah, nah itu akan menjadi kenang-kenangan nanti di akhirat, akan ditinggalkan seluruhnya. Tinggal kita, yang akan kita bawa hanyalah sehelai kain kafan. Sehelai kain kafan. Kita akan dibungkus oleh sebalut bebasa, ya, kain kapan. Enggak nak terjauh, enggak nak jari iring tersampai ojok dalam kubur. Harta benda, keluarga selapuno akan meninggalkan kita, ya, tebilin mesak-mesak di dalam tanah, dalam kubur. Nah, saya kancet, saya barang, saya si paling setia kancet hanya amal. Amal inilah, biaran amal, ya, sholat, puasa, berzakat, ya, bersedekah. Inilah yang menjadi teman kita yang sejati, yang selalu setia kemana saja kita berada sampai akhirat nanti. Oleh sebab itulah maka kita harus banyak mempersiapkan diri, ya, carilah bekal sebanyak-banyaknya, beramallah sebanyak-banyaknya dengan niat lillahi ta'ala, dengan karena Allah, tak baik karena manusia. Ini yang bahaya. Bahaya namun tewah karena manusia aja. Memang wah lain wah. Pasti tendek terhusuk, ya. Tendek ikhlas, ya. Kalau kita karena manusia. Tatkala kita menjalankan ibadah, oh ya, tak kiri kanan terjuluk, saya lihat kiri, saya lihat kanan. Nah, padahal Allah menegaskan kita bahwa setiap ibadah yang kita kerjakan itu sudah didampingi, sudah dikawal kita oleh malaikat-malaikatnya Allah yang telah mencatat kita amal kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan, terutama ibadah puasa. Tak banyak nyebur-nyebur ngerokok, ya. Arak doang separuh dah. Nyebur-nyebur dan ngerokok. Padahal CCTV Allah itu ndek nuah pedak-pedak. Ndek nuah mentelah non-stop. CCTV Allah terus memantau, terus merekam, terekam terus tuh. Bimbit tahu tuh. Angka catatan Allah itu tidak pernah berhenti. Nah, ini tangetan.
Oleh sebab itu marilah kita jalani ibadah kita ini, puasa Ramadan kita ini dengan imanan wahtisaban. Nah, itu penting. Ya, mari kita jalani puasa kita dengan imanan wahtisaban. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Saya puasa dengan dasar iman, tentu karena Allah, mengharap ridha Allah, mengharap balasan Allah, maka Allah akan ampuni segala dosa-dosa kita. Yaitu, nah itulah barangkali yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini di hari Jumat yang mulia ini yang disebut dengan Sayyidul Ayyam. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita, baik dari awal sampai terakhir nanti di bulan Ramadan ini, Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Ini yang paling utama, keridhaan Allah. Mudah-mudahan juga kita diberikan kesehatan, keafiatan untuk terus kuat menjalankan ibadah, baik ibadah puasa maupun ibadah sunnah yang lainnya. Akhirul kalam, wallahul muwafiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.